Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Hasan Ashidik akan menerangkan tentang perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian perubahan dan pengembangan organisasi. Berkembang adalah tujuan agar tetap dapat hidup. Proses perkembangan selalu berimplikasi terjadi perubahan. Perubahan adalah keniscayaan sebagai konsekuensi dari perkembangan. Perkembangan dapat ke arah positif maupun ke arah negatif. Perkembangan ke arah positif memberikan kekuatan bagi organisme atau manusia atau organisasi. Perubahan lingkungan yang demikian cepat tidak lagi dapat diatasi dengan proses perkembangan yang alamiah dan mengalir mengikuti arus. Desain pengembangan untuk mewujudkan perubahan yang terencana sangat dibutuhkan agar organisme dapat berkembang ke arah positif dan mampu menghadapi lingkungannya. Arah dan kecepatan perkembangan organisasi sangat ditentukan oleh desain pengembangan organisasi dan keberhasilan proses perubahannya. Langkah-langkah perubahan organisasi. Yang pertama, insight urgensi, yaitu menumbuhkan di mana setiap orang akan merasa terdorong untuk segera melakukan perubahan yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan jika ditemukannya alasan atau faktor yang benar-benar kuat mengapa perubahan perlu dilakukan. Untuk itu perlu ditunjukkan fakta atau data yang dapat dilihat, dirasakan, disentuh agar orang-orang mau dan merasa perlu untuk berubah. Yang kedua, build the winning team. Membantu membentuk kelompok yang akan memadu proses perubahan yang mempunyai kapasitas yang memadai baik dari sisi anggota kelompok maupun metode pelaksanaannya. Yang ketiga, get the right vision. Visi yang sudah ada harus diterjemahkan dalam bentuk strategi yang menantang untuk dilaksanakan. Tanpa visi yang jelas, tidak akan ada yang mau mengikuti arah perubahan yang diusung. Kalaupun ada, di tengah jalan mereka akan kehilangan arah. Yang keempat, communication for buy-in visi dan strategi. Disampaikan harus komunikasikan sehingga terjadi kesamaan dan pemahaman yang baik serta dapat diterima di seluruh jajaran. Yang kelima, empower action. Mengatasi secara efektif rintangan-rintangan yang timbul yang dapat memantapkan pengalaman dalam mengelola perubahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang keenam, great short term win. Meraih kemenangan kecil atau jangka pendek. Yang ketujuh, don't let up. Jangan berhenti. Lanjutkan terus proses perubahan sebelum visi terwujud. Yang kedelapan, make change stick. Pastikanlah agar perubahan tertanam sebagai budaya perusahaan sehingga perubahan benar-benar mengakar sampai ke struktur organisasi yang paling bawah. Perencanaan strategi pengembangan organisasi.
Perencanaan strategi adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi atau perusahaan akan diarahkan dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Ada dua alasan menunjukkan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Yang kedua, akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Dengan adanya perencanaan strategis, maka konsepsi perusahaan menjadi jelas, sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Secara umum, proses perencanaan strategis membuat unsur-unsur di antaranya perumusan visi dan misi, pengkajian lingkungan eksternal, pengkajian lingkungan internal, perumusan isu-isu strategis, penyusunan strategi pengembangan, implikasi manajerial. Sebab yang terjadi karena adanya perubahan dan pengembangan organisasi adalah sebuah organisasi tersebut akan mengalami peningkatan baik dalam kinerja maupun hal lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.